Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya lebih memberikan informasi tentang bagaimana memahami, menghayati, dan mengamalkan berkomputer atau ber-IT. Baik bagi mereka yang sedang dan atau mempersiapkan ujian CLCP atau uji kompetensi bidang IT, maupun bagi mereka yang sudah bekerja sehari-hari dengan menggunakan IT. Disadari maupun tidak, sebenarnya kalau kita ber-IT, entah itu offline maupun online, sebenarnya seperti layaknya kalau kita menghayati hidup dan kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Cuman bedanya kalau ber-IT, baik itu offline maupun online, kita sebenarnya menghayati hidup dan kehidupan kita di dalam dunia maya. Kok bisa begitu? Contoh, kita sudah berpuluh-puluh tahun, paling tidak di era tahun 90-an sampai detik ini, kita sudah tidak asing apa yang disebut dengan virus. Sebenarnya, virus itu kan diambil analogi apa yang terjadi di manusia, di mana kalau badan atau tubuhnya mengalami gangguan ataupun kesehatan, maka boleh dikatakan tubuhnya terinfeksi sebuah virus. Maka perlu adanya antivirus. Kita pun sama, kalau kita sedang secara fisik badan kita mengalami gangguan, kita minum obat atau untuk menyembuhkan. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan nyata maupun di dalam kehidupan maya itu tidak terlepas dari segala macam problematika atau suatu permasalahan. Nah, khusus untuk bidang IT, permasalahannya banyak. Misalnya, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengoperasikan komputer dengan efektif dan efisien. Nah, di dalam video-video saya sebelumnya dan yang mendatang, saya sudah selalu memberikan inspirasi dan motivasi agar kita itu di dalam berkomputer, baik itu offline maupun online, hendaknya tercapai apa yang disebut sebagai kompetensi, mencapai suatu target sehingga kita disebut sebagai kompeten. Nah, untuk mencapai kompeten itulah butuh trik-trik suatu informasi maupun apapun pelatihan dan lain sebagainya. Untuk lebih menguatkan apa yang saya paparkan baru saja ini, marilah kita ikuti permainan ataupun suatu inspirasi dari game ya. Ini game sederhana, namun bisa kita pakai untuk semacam inspirasi. Seperti apa, kita ikuti video yang berikut ini. Persoalan hidup itu kita harus tenang. Apapun itu ada solusinya. Solusinya ada dua kemungkinan. Pertama, Anda bisa minta tolong teman atau usaha sendiri. Wes milih salah hiji. Minta tolong teman atau usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, usahakan jangan sampai timbul risiko yang lebih berat. Karena persoalannya juga sudah berat. Anda dihadapkan persoalan yang seperti ini pun kan sudah wedi was-was wong kayak kontempoin Mas Heri kan yo repot. Nah, sekarang pilih aja, pilih panjenengan itu minta tolong teman atau usaha sendiri. Ya, minta tolong teman. Permasalahan baru seperti Pegadaian itu kan mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru. Motonya Pegadaian kan mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru. Nah, sekarang panjenengan akan menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah baru. Masalah baru itu kalau Anda tidak berhasil, ini tumpah di konidoli Mas Heri. Ngono lho. Bicarane. Ini harus dipindah atau? Ya enggak tahu. Wong Anda tuh panjenengan sendirian, enggak ada koncone kok. Ini dalam situasi yang sendiri. Tapi nek Anda bengok-bengok ya ana sing nulungi. Kuwi maksudnya. Bengok. Ya. Ya. Bisa. Tapi yang penting ini jangan sampai ketanggo risikonya panjenengan lho. Ya. Bisa. Jangan sampai tumpah kok. Lemburi ya mesti tumpah. Enggak tumpah. Jangan tumpah. Bisa Pak Markus. Tak minum, boleh. Loh, jangan banyak bertanya di dalam persoalan ini. Kalau kecuali minta tolong teman. Nah. Ini Anda sendirian. Aturannya. Kalau beres itu. Baru dicokot. Coklat kan bisa pindah. Ayo.
Ya kali ya. Nah, ini untuk ompong ya. Oh, 2000 tuh wani nyokot aku. Dengan hitam. Lunyu, buset. Jadi om saya kan. Ini Pak, ya. Ditekan dari di pegang sini. Ditekan Kerja sama tangan dan anu dibiak sini bisa lagi. bantuan teman ini berarti itu Ora bisa lagi. kita sampai hidungnya nih. Masa sampai gelasnya jangan sampai pecah tapi Ora, itu jangan pakai seperti orang tumpah. Orang tumpah kok. ya inilah yang namanya hidup itu penuh problematika. Ini contoh permainan bahwa kita dalam menghidupi hidup itu harus dengan penuh ketenangan, dengan suatu ketabahan dan Pengorbanan. bukan pengorbanan, korban pecah ya resiko itu namanya kayak pergadian kayak mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah. Nah, ini kan Wis. macam Aku raiso. makanya mau tak tolak, aku nggak mau resiko. Anda kan sudah bermasalah dengan tangan Anda ya, nggak mau saya. Sip. Lagi. Itu tangan yang satu langsung plek nggak masalah itu. Ini kan nekan ke sana, tangan yang satu itu langsung megang gelasnya. Tangan yang kanan itu megang. Nah, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Ayo itu. Ya, setelah menyaksikan video yang baru saja kita saksikan bersama, kita bisa menyimpulkan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita bisa berkomputer dengan efektif dan efisien. Dimana akhirnya Anda yang bisa memahami, menghayati kesadaran tentang pemakaian atau mengoperasikan komputer dengan efektif dan efisien, itulah yang disebut sebagai suatu kompetensi atau orang-orang yang telah kompeten. Untuk menjadi kompeten bisa kita simpulkan dari inspirasi video yang baru saja kita saksikan bersama, yaitu yang pertama, kita bisa berusaha secara mandiri. Contohnya dengan mengikuti video-video yang bertebaran di YouTube, termasuk tentunya video-video inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Master Santo dari LPK Santo Komputer. Dan masih banyak video-video inspirasi lain yang ada di sosial media, tidak hanya di YouTube, yang fokusnya ke pelatihan komputer agar tercapailah sebuah kompetensi sehingga hasilnya bisa efektif dan efisien di dalam mengerjakan soal-soal maupun bekerja di dalam mendukung pekerjaan sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi atas upaya sendiri. Nah, secara formal memang bisa ditempuh di jalur pendidikan tinggi, misalnya mengambil jurusan teknologi informatika, manajemen informatika, atau sejenis lainnya, masih banyak. Itu jalur formal. Nah, jalur informal salah satunya bisa mengikuti kursus, pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, ya itu kalau mau variasi-variasi yang bisa Anda pilih sendiri. Bisa dilakukan secara offline maupun online. Itu yang utama ya. Yang kedua, bisa minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang lain itu artinya apa? Pada waktu kita menghadapi suatu stuck ya di dalam misalnya membuat suatu rumus kok blunder, tidak menemukan solusinya, tidak bisa menemukan way out-nya, jalan keluarnya, maka kita bisa didampingi oleh seorang mentor, instruktur, atau orang-orang senior lainnya yang lebih berpengalaman. Nah, tetapi tentu apapun solusi yang Anda pilih, baik secara mandiri maupun dilakukan dengan bantuan orang lain atau pihak eksternal, tentu satu hal yang kita upayakan adalah menghindari resiko. Ya, itu yang paling utama dan pertama. Namun di dunia ini maupun di dunia maya tentu tidak bisa 100% kita terhindar dari sebuah risiko atau permasalahan. Namun bagaimana kita cara meminimalisirnya
atau meminimumkannya. Itu kira-kira inspirasi yang bisa saya berikan di dalam video kali ini. Masih banyak video-video yang lain yang akan saya tayangkan setiap hari, ya. Saya setiap hari mengirimkan 2 buah video untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda semua. Kata kunci kalau Anda mau mengikuti video-video dari Master Santo, kata kunci di YouTube adalah Pak Santo. Jadi PAK pasti SANTO. Kira-kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi inspirasi dan memotivasi Anda untuk menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang menang di situasi dan suasana atau keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Demikian salam saya dari Master Santo, LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.